Hai, Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Bersyukur kerana kita diberi kesempatan sekali lagi ya untuk bersama-sama beribadah walaupun secara online. Jadi, sebelum kita mula ibadah kita pada pagi hari ini, mari saya mengajak kita untuk berdoa bagi isu-isu semasa, yaitu seperti yang kita sedia maklum, COVID-19, ekonomi negara kita, kesihatan kita, dan pekerjaan kita semua, baik yang terefek dengan pandemik ini. Kita juga terus berdoa supaya Tuhan senantiasa campur tangan, dan kita juga berdoa untuk ibadah kita supaya Tuhan menyertai kita daripada awal, pertengahan sampai akhirnya ibadah kita. Biarlah hanya nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, Allah Bapa kami yang di syurga, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan Yesus sepanjang minggu ini ya Bapa. Engkau menjaga kami Tuhan, Engkau menyertai kami, bahkan Engkau melindungi kami dari segala macam bahaya ya Tuhan Yesus. Sehingga Bapa, kami anak-anak-Mu Tuhan berkesempatan lagi Tuhan Yesus untuk beribadah bersama walaupun secara online ya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa Bapa bagi keadaan yang sekarang ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk COVID-19 ini ya Bapa di syurga, wabak penyakit ini Tuhan, biarlah ia berlalu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Biarlah Tuhan kami dapat kembali ke norma yang seperti dahulu ya Tuhan Yesus, di mana kami bebas melakukan apa-apa aktiviti ya Bapa. Bahkan kami bebas untuk memuji dan muliakan nama Engkau di gereja ya Tuhan Yesus. Kami rindu ya Bapa, pemulihan ini terjadi Tuhan, kesembuhan ini terjadi Tuhan, bukan saja di negara kami Malaysia, bahkan seluruh dunia saat ini ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan bagi ekonomi negara kami Malaysia, diserahkan dalam tangan Engkau, bahkan politik juga Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Engkau. Biarlah Engkau yang memelihara Tuhan negara kami ini ya Tuhan Yesus, karena Malaysia milik Engkau ya Bapa di syurga. Engkau yang berdaulat atas negara kami ini ya Tuhan Yesus. Biarlah semuanya dipulihkan ya Bapa di syurga, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini ya Bapa di syurga. Terima kasih ya Tuhan. Juga kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang terefek kena COVID ini ya Bapa di syurga, yang kehilangan pekerjaan Tuhan. Tuhan, Kau tolong mereka Tuhan, Kau membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru ya Tuhan Yesus. Kau memberkati mereka Tuhan, agar mereka sentiasa dalam dipenuhi dengan berkat-berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Bahkan kami juga anak-anak-Mu yang bekerja, baik yang bekerja di office ataupun yang bekerja di rumah ya Tuhan. Kau menjaga kami semua Tuhan, Kau memberikan kami hikmat, kekuatan, agar kami dimampukan untuk melakukan pekerjaan kami Bapa. Dan juga berkati setiap majikan kami Tuhan, agar mereka diberi hikmat untuk mengelola Tuhan Yesus, untuk mengurus syarikat ya Bapa-Ku di syurga, agar mereka dapat melakukan atau membuat keputusan yang terbaik ya bagi semua orang yang Bapa-Ku di syurga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Begitu juga Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu ICB Nilai dimanapun kami berada ya Bapa di syurga, baik yang di kampung sekarang ini Tuhan, persiapan Natal kami juga ya Bapa di syurga. Kami yang berada di sini juga Tuhan, Engkau menjaga kami, Engkau memberkati kami semua ya Tuhan, agar kami sentiasa di dalam kasih-Mu Tuhan, dalam pelindungan-Mu ya Bapa-Ku di syurga. Tuhan, juga kami mau berdoa bagi ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mencerahkan semuanya daripada awal, pertengahan sampai akhirnya ibadah kami ini Tuhan, ke dalam tangan Engkau. Biarlah nama-Mu dimuliakan Tuhan, biarlah kami di-refreshkan kembali lewat praise and worship kami Tuhan, lewat firman Tuhan yang akan di-sharingkan ya Bapa-Ku di syurga, agar kami terus dikuatkan ya Tuhan, agar kami terus berjalan di dalam kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di syurga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, mulia nama-Mu Tuhan. Doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami setelah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita terus fokus untuk pujian penyembahan kita, untuk kita sama-sama memuji Tuhan ya di tempat kita masing-masing. Oke? Menghadapi semua bebanku,
sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan bersandar pada kekuatanmu di dalam kelemahanku. Sempurnalah kuasamu, imanku memegang janjimu. Ku tahu kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Engkaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, aku tak pernah sendiri, selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, aku tak pernah sendiri, selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu.
Shalom, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Sekali lagi kita bersyukur karena kehadirat dan kasih Tuhan membawa kita dapat beribadah secara online dan terus tetap diberi kekuatan, kemampuan oleh Tuhan untuk dapat beribadah bersama jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur karena keadaan semakin dalam terkawal dan kita percaya dan terus berdoa supaya keadaan COVID-19 ini tetap terus dapat ditangani dan dapat kita dapat beribadah secara fisikal dengan kekuatan dan kasih-Nya. Mari jemaat Tuhan, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan hari ini terus dalam Injil Lukas, di mana Lukas 11 ayat 1 hingga 3. Lukas 11 ayat 1 hingga 13. Ya, minta maaf. Lukas 11 ayat 1 hingga 13 di mana tentang doa. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pagi tadi saya sedang mempersiapkan diri untuk recording, saya sempat dihubungi oleh seorang teman bertanyakan kabar. Dalam berhubung itu dia berkata, "Pastor, tolong pergi cari satu tempat lain yang jelas tidak dengar." Jadi saya coba mencari line dan di mana saya boleh berdiri untuk bercakap dan akhirnya sampai di pagar depan pintu, begitu kan. Jadi barulah jelas apa yang kami ceritakan. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, doa seperti itu. Kadang-kalanya kita menganggap doa itu hal yang tidak penting. Kita menganggap karena doa itu hal yang tidak serius. Tapi sebenarnya jemaat Tuhan, seperti situasi tadi, kadang-kalanya kita lupa menemukan line dari Tuhan. Kita lupa connect dengan Tuhan di saat kita ingin berhubung dengan Tuhan, tidak jelas. Dan kita hanya datang kepada Tuhan pada saat kita memerlukan, tanpa kita sadar bahwa kadang-kalanya line kita bersama dengan Tuhan itu terputus oleh karena kesibukan kita, kelalaian kita, oleh karena hal lain lebih penting daripada kita hidup bersekutu bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini jemaat Tuhan, saya ingin membawa satu tema, doa itu sangat penting. Doa itu sangat penting. Kenapa saya mengajak kita selalu bersama dalam persekutuan doa, bersama dengan ibadah doa bersama? Karena doa itu sangat penting. Doa itu gaya hidup persekutuan orang percaya yang telah ditebus, sudah menjadi bahagian persekutuan yang harus dilakukan. Itu wajib dilakukan karena itu komunikasi kita terus menerus dengan Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita ada hal-hal yang sangat penting. Contohnya ada orang tidak boleh hidup tanpa handphone. Ada orang tidak boleh hidup tanpa hal-hal yang penting, begitu. Tidak boleh hidup tanpa makanan yang sedap, gitu. Jadi dalam gaya hidup doa sangat penting. Kenapa? Mari kita lihat. Kenapa doa itu sangat penting? Doa adalah persekutuan dengan Tuhan, bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan Tuhan. Kita setiap hari harus berkomunikasi dengan Tuhan, walaupun mengambil masa yang singkat. Itu adalah komunikasi yang Tuhan tunggu, yang Tuhan rindu dari kita. Tuhan menanti kita seperti Bapa, menanti anaknya untuk bercakap-cakap, menanti anaknya menyapa dia setiap hari. Doa merupakan berkat dan hak istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, orang yang percaya. Saat kita berdoa, kita menundukkan hati, memusatkan pikiran, dan berserah penuh dengan belas kasihan kepada Tuhan. Ingat, jemaat Tuhan, di saat kita masih dalam dosa, di saat kita masih di dalam pergumulan, hal yang berat, masih kita dalam hal-hal yang menekan kita, kita diselamatkan oleh karena kasih anugerah Tuhan. Dan doa adalah cara Tuhan berkomunikasi dengan kita. Dan doa adalah kunci yang luar biasa, kunci yang boleh mengungkap itu tingkap-tingkap berkat dari Tuhan. Jangan kita selalu memikirkan doa itu untuk meminta berkat. Doa itu hanya untuk
kita di saat kita bergumul, doa itu di saat kita mengalami masalah. Sebenarnya doa itu di saat apapun dalam keadaan hidup kita, kita harus berdoa. Karena doa itu adalah hal komunikasi kita dengan Tuhan. Kita terus mendapat signal dari Tuhan, line dari Tuhan. Coba Anda yang seperti saya katakan tadi, tidak boleh hidup tanpa handphone, disimpan di pedalaman yang tidak punya line. Apakah Anda dapat hidup seperti itu? Juga doa. Karena doa itu adalah kita terus connect bersama dengan Tuhan. Mari kita lihat di dalam Lukas 11 ayat 1 hingga 13. Ada 3 hal yang Tuhan sampaikan di dalam teks ini, di mana kenapa doa itu diajarkan kepada para muridnya dan terus diberikan kepada kita hingga ke hari ini, yang terus perintahnya harus dilakukan oleh kita sampai ke saat ini. Nah, mari kita melihat di dalam Lukas 1 hingga 4 dahulu. Firman Tuhan mengatakan, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Di ayat kedua, jawab Yesus kepada mereka, "Berdoalah. Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu." Yang ketiga, berikanlah kami hari ini makanan yang secukupnya. Dan keempat, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya. Nah, ini saya ambil bersih dalam terjemahan baru. Jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, doa adalah sangat penting. Mari kita berdoa dahulu sebelum kita meneruskan kebenaran firman Tuhan ini. Bapa Surgawi, terima kasih kami mau mendengar sabda firman-Mu. Tolong kami Bapa Surgawi tentang doa, berikan kami pengertian. Roh Kudus-Mu bicara dalam hati dan pikiran kami, dan pikiran kami dipersiapkan, pikiran kami diperlengkapi dengan kebenaran dan kasih-Mu, sehingga kami semakin lagi mengenal siapa Yesus dalam kehidupan kami. Tolong kami Bapa Surgawi, oleh kuasa Roh Kudus-Mu bekerja, mengurasi hati kami, pikiran kami dengan kebenaran dan kasih setia-Mu, dan benih ini bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami dan pengertian kepada setiap jemaat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, di dalam ayat 1 hingga 4, di mana murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus bagaimana kami harus berdoa. Bagaimana kami harus memulakan doa. Tuhan Yesus sangat sederhana menjawab pada para murid. Yesus menjawab kepada mereka, "Berdoalah seperti demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti bumi seperti di sorga. Engkau Allah yang disembah, yang dihormati." Maksudnya jemaat Tuhan dalam segala kehidupan kita di ayat ini adalah membawa kepada kita ada hal yang harus kita mengerti kenapa kita harus berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Dengan ayat ini, melalui ayat-ayat ini nanti kita akan belajar 3 hal. Nah, di ayat 1 hingga 4, yang pertama, kenapa Tuhan memberi ayat ini kepada murid-muridnya, yaitu saya menangkap pertama adalah mendeklarasikan firman Tuhan, kekuatan doa orang percaya. Mendeklarasikan firman Tuhan, kekuatan doa orang percaya dari ayat 1 hingga 4. Kenapa dia memulakan di sana, berdoalah demikian, ya Bapa, ya Bapa, jawab Yesus, apabila kamu berdoa katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, jemaat Tuhan, di dalam ayat ini adalah deklarasi. Pertama dengan pujian, dengan hormat kita, dengan rasa hormat kita kepada Allah, mengagungkan nama Dia, meninggikan nama Dia, karena Dialah Allah yang pencipta langit dan seluruh isinya. Karena kita tahu tidak ada lain yang ada di dunia ini selain Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus adalah Raja segala raja yang bernaung di atas segala pujian. Nah, diteruskan lagi dengan datanglah kerajaan.
Setiap hari Tuhan mau kita mendeklarasikan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Menghadirkan kehadiran dan hadirat Tuhan, kerajaan Tuhan di dalam kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Dan juga kita mengaku kuduslah nama Tuhan, supaya mengingatkan kepada kita supaya kita tetap hidup kudus di hadapan Dia, karena Dia Allah yang kudus. Penyembahan yang benar itu adalah berkenan kepada hati Tuhan. Penyembahan yang kudus di hadapan Tuhan adalah memuliakan Tuhan. Seterusnya, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Nah, ini mengertikan, deklarasikan kepada kita hari ini, apa yang ada hari ini, cukuplah hari ini. Ingat jemaat Tuhan kisah di Keluaran, di saat umat Israel dibawa oleh Musa keluar pada Mesir, Tuhan memberikan mana dan daging puyuh. Cukup pada hari itu. Dan Tuhan katakan kepada umat Israel, kutiplah, ambillah makanan yang ada, mana yang ada, cukup untuk hari ini, jangan ambil lebih. Tetapi manusia selalu tidak puas dengan apa yang ada. Mereka selalu minta lebih dan kadang-kalanya membazir. Tuhan mengajar kita untuk hidup dalam sederhana, jemaat Tuhan, dalam kecukupan, dalam kesederhanaan kita menjalani hidup kita setiap hari. Cukup hari ini apa yang kita dapat makan, cukup pakaian yang kita dapat pakai, cukup apa yang kita dapat nikmati dalam pekerjaan kita. Jemaat Tuhan di dalam doa mengajar kita untuk hidup dalam kesederhanaan, mengajar kita untuk menahan kedagingan kita, mengajar kita untuk hidup dalam sesuai kehendak rencana Allah tersendiri dalam kehidupan kita, supaya kita ikut kehidupan manusia baru, bukan mengikut kehendak manusia lama kita, kedagingan kita. Oleh sebab itulah kenapa Tuhan katakan, berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Apa yang ada, kita dapat menikmati apa yang kita ada, cukuplah, bersyukurlah di hadapan Tuhan. Dan ayat keempat, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, ini deklarasi yang harus kita sentiasa minta pertolongan Tuhan, jemaat Tuhan. Siapa di sini kebal dengan dosa? Siapa di sini kebal dengan situasi-situasi yang mungkin menggugah iman kita? Tidak ada yang kebal. Oleh sebab itu kita minta pertolongan Tuhan, berdoa kepada Tuhan setiap hari. Minta Tuhan, tolong saya. Bapak, saya orang seperti ini, tolong saya supaya saya dapat mengawal emosi saya. Tuhan, tolong saya, ini kelemahan saya. Di mata saya, di telinga saya, di mulut saya, tolong saya Tuhan supaya saya dapat mengawalnya, supaya saya dapat mengontrolnya. Dan ampuni orang yang bersalah dengan kita, supaya kita jangan menjadi batu sandungan kepada orang-orang yang lain. Jemaat Tuhan, sangat penting doa itu, sangat penting. Kita lupa dan lalai hal ini. Dan akhirnya di saat kita memulakan hidup kita setiap hari, kita gagal untuk mengawal diri kita. Kita gagal menjaga emosi kita. Kita gagal menjaga mata kita. Kita gagal menjaga telinga kita. Kita gagal menjaga mulut kita, perkataan kita, tindakan kita. Akhirnya menyebabkan orang lain yang tidak percaya Tuhan tidak menyenangi perbuatan kita. Dan mungkin juga ada orang yang merasa, mungkin ada juga orang yang melakukan hal yang tidak adil kepada kita, tetapi Tuhan memberi kekuatan kepada kita di saat kita berdoa. Tuhan memberi kekuatan untuk kita melaluinya, karena Tuhan itu adil. Karena kita tidak berhak untuk menghakimi orang lain, kita tidak berhak untuk menghukumi orang lain, tapi kita berserah kepada Tuhan. Kita minta Tuhan supaya kita tidak jatuh dalam percobaan, supaya kita tidak jatuh dalam dosa perzinahan, tidak jatuh dalam dosa hal-hal yang lain. Jemaat Tuhan, hal ini sangat mengingatkan kepada saya juga sebagai hamba Tuhan, supaya kita tetap menjaga diri kita. Firman Tuhan di ayat 1 hingga 4 mendeklarasikan firman Tuhan, itulah kekuatan kita setiap hari melalui kehidupan. Nah, orang percaya harus belajar berdoa untuk tercukupnya keperluan hidup dalam Matius 6 ayat 11. Berdasarkan 4 prinsip. Pertama, kita harus menunaikan doa permohonan itu menurut kehendak Allah dan kemuliaannya. Nah, itu ayat tadi.
memuliakan Tuhan, kita menghormati Dia, dan Dia Allah yang kudus. Yang kedua, kita harus menginginkan Allah mempertunjukkan kasih kebapaan kepada kita. Dan Bapa itu kasih, dan Bapa itu tahu apa keperluan kita, dan kita berserah kepada Dia seperti seorang anak, di mana seorang Bapa yang akan mencukupkan keperluan kita. Yang ketiga, persediaan keperluan yang kita doakan harus memenuhi keperluan dasar kita dan memampukan kita melakukan pelayanan Tuhan. Nah, ini seperti saya kata, Tuhan tolong saya, apa yang ada hatinya cukup untuk saya, dan kita berbagi dan melayani Tuhan apapun di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, dalam kekurangan kita sepatutnya kita harus terus melayani Tuhan. Tidak perlu tunggu kita kaya, tapi apa yang kita ada, melayanilah sesama kita. Yang keempat, kita boleh memohon sesuatu hanya setelah kita setia memberi kepada Allah dan kepada orang lain. Nah, ayat ini mengatakan seperti ini. Kalau kita tidak mulai menabur, bagaimana kita akan menuai? Taburlah dulu, kita akan menuai bagian kita. Kita tabur dalam pelayanan Tuhan, kita tabur di dalam hal keuangan kita, tenaga kita, masa kita dengan Tuhan. Maka ambil masa spend kita dengan Tuhan. Di dalam doa kita akan menuai apa yang kita tabur di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Amen. Nah, di hal yang kedua kita akan melihat Lukas 5 ayat di Lukas 11 ayat 5 hingga 8. Nah, lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikan kepada saudara. Ayat 8, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga memberikan kepada apa yang diperlukannya. Nah, di ayat ini jemaat Tuhan, saya katakan doa itu ibadah dengan tindakan. Doa itu ibadah dengan tindakan. Doa dan tindakan harus seiring, harus dilakukan bersama. Nah, saya suka statement ini. Doa adalah ciri hidupan jemaat. Jemaat yang berdoa adalah jemaat yang hidup, karena mereka berkomunikasi dengan Allah, sumber kehidupan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya secara pribadi banyak bertumbuh di dalam doa pribadi. Doa pribadi bersama dengan Tuhan, doa persekutuan di hari Rabu, ataupun persekutuan doa-doa yang dilakukan oleh gereja. Saya banyak bertumbuh di sana. Kenapa? Satu, Tuhan banyak mengurisi kita melalui doa. Tuhan banyak berkomunikasi dengan kita, menegur kita, membentuk kita melalui doa. Yang kedua, melalui doa persekutuan, kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi di atas kehidupan orang-orang yang kita bersama di dalam doa. Kita melihat bagaimana Tuhan mengurisi, bagaimana Tuhan mengubah, bagaimana Tuhan memulihkan di dalam doa. Sebab itu jemaat Tuhan, setiap kali saya mengajak kita untuk bersama join di dalam doa bersama. Itu sangat penting untuk mengajak kita membangun diri kita di dalam doa persekutuan. Kita selalunya memikirkan doa hanya untuk diri kita, tetapi tidak memikirkan doa untuk orang lain. Dan hari ini jemaat Tuhan, dalam ayat 5 hingga 8, doa itu sebagai tindakan ibadah kita bersama dengan Tuhan dan sesama kita. Tuhan mau kita bukan saja berdoa, tetapi melakukan tindakan. Ayat ini menggambarkan bahwa tidak pernah malu untuk meminta, tidak pernah malu untuk bertanya, dan tidak pernah malu untuk terus berkomunikasi. Lebih lagi Bapa kita di sorga, Dia Bapa yang tahu, dan Tuhan yang tahu apa keperluan kita di dalam nama Yesus Kristus. Nah, perumpamaan seorang sahabat yang mendesak mengajar kita tentang iman yang bekerja karena kasih. Nah, kasih kita kepada Tuhan semakin kita datang kepada Tuhan. Orang itu pergi tengah malam meminta roti untuk keperluan orang lain. Membela kepentingan untuk orang lain adalah tindakan yang sangat mengagumkan. Sebab membangkitkan di dalam diri kita kekuatan iman, mendorong kita ke dalam doa yang mencapai sasaran dengan tepat ke suatu doa yang efektif. Nah, banyak orang berkata seperti ini, Tuhan tidak pernah menjawab, saya berdoa boring juga, Tuhan tidak pernah mendengar doa saya. Jemaat Tuhan saya kasih dalam Yesus Kristus, saya mau katakan seperti ini,
doa tidak selalunya terjawab terus pada waktu itu. Tetapi Tuhan mengajar kita, Tuhan membentuk kita supaya kita tetap taat, kita tetap sabar, menanti waktu yang tepat Tuhan menjawab doa kita. Karena doa adalah kekuatan kita, doa adalah komunikasi kita terus-menerus melainkan diri kita dengan Tuhan setiap waktu. Dan di saat kita tetap terus berdoa, menabur diri kita dalam doa, kita akan menuai pada waktu yang tepat, Tuhan akan menjawab doa kita. Amin. Itu yang Tuhan rindu dan itu yang Tuhan mau untuk kita. Doa syafaat untuk kepentingan orang lain adalah cara terbaik karena sejalan dengan keimanan kepada Tuhan Yesus yang dijalankannya siang dan malam berdoa syafaat di kanan tanah takhta Bapa. Doa syafaat dengan nama Tuhan Yesus melibatkan langsung karya Tuhan Yesus yang sedang berlangsung mencapai puncaknya. Jemaat Tuhan, kita berdoa bukan berdoa untuk kita. Kita selalu berdoa untuk negara kita selalu berdoa untuk orang sakit, kita berdoa untuk pemimpin kita berdoa untuk orang-orang percaya, kita berdoa juga untuk orang yang bukan percaya. Nah, di dalam doa kita menghadirkan kasih Tuhan di lewat sewa doa kita. Mungkin kita tidak dapat hadir ke tempat itu menolong mereka, tetapi melalui doa kita, tindakan doa kita itu menggambarkan betapa kita mengasihi mereka. Andai kita punya kesempatan untuk dapat berbagi, itu bahagian yang harus kita juga lakukan sebagai hidup kita sebagai orang percaya untuk berbagi bahagian kita. Nah, itulah sebabnya doa adalah ibadah dengan tindakan, bukan hanya mendengar dan berkata-kata, tetapi tindakan doa kita dengan yang terus menerus, yang tidak berhenti-henti sampai kita menemukan jawaban, sampai kita mendapatkan mujizat di dalam kehidupan kita. Bukan saya katakan tidak ada mujizat, setiap hari ada mujizat, tetapi perkara doa yang kita doakan itu kita akan menemukan pertolongan Tuhan. Amin. Nah, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 hingga 18, hendaklah kalian selalu bergembira dan berdoalah senantiasa. Dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur. Sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dan bersekutu dengan Kristus Yesus. Allah menghendaki supaya anak-anaknya bersyukur kepadanya, berdoa padanya, dan bersuka cita dalamnya. Berdoa senantiasa berarti kita menjadikan doa sebagai kebiasaan yang tidak pernah habis. Doa adalah tindakan beribadah karena dengan berdoa padanya kita sedang menunjukkan betapa kita mengasihinya. Doa tiap hari adalah tindakan ketaatan yang menyenangkan Tuhan karena perintah kita taat. Kita menaati Tuhan karena itulah kita mau berdoa. Ketaatan kita dari tindakan berdoa kepada Tuhan. Saya tahu banyak jemaat katakan doa itu sangat boring, benar. Tetapi jemaat Tuhan saya katakan, kalau Anda mengenal dan mengerti apa itu doa, Anda tidak akan pernah bosan untuk berdoa karena doa itu Anda akan melihat banyak mujizat dan pertolongan Tuhan. Amin. Nah, ayat 9 hingga 13 yang terakhir. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Nah, ayat ini ayat sangat famous. Banyak orang hanya mengambil rangkap ayat ini untuk menyenangkan hati. Jemaat Tuhan, kalau kita tidak taat dengan Tuhan, bagaimana kita mau mendengar kehendak Tuhan? Kalau kita tidak terus mencari line dengan Tuhan, bagaimana frekuensi line kita akan tetap jelas? Kalau kita punya frekuensi line dengan Tuhan jelas setiap hari, maka berhubung dengan Tuhan setiap hari, maka frekuensi dia sangat jelas. Orang kata, firman Tuhan mengatakan, belum engkau ungkapkan, aku sudah tahu apa yang dalam hatimu. Itulah Tuhan. Cuma Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya mendorong kita membangun diri hidup kita dengan doa. Dunia di luar penuh dengan kesibukan yang tidak pernah habis, yang tidak pernah selesai masalah dan situasi. Tapi doalah yang membawa kita semakin melihat segala sesuatu dan kekuatan dari Tuhan dan bagaimana kita menyelesaikan dan bagaimana kita menangani dia. Amen.
Nah di ayat 10, karena setiap orang yang minta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pintunya akan dibukakan. Dan ayat ke-11, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan daripadanya dan akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur dan akan memberikan kepadanya kalajengking? Jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Menggambarkan seorang bapa yang tidak pernah memberi yang jahat kepada anaknya, bahkan bapa di duniawi, ya, bapa kita, bapa kandung kita, dia tidak pernah memberikan yang jahat kepada kita, bahkan dia memberi yang terbaik buat kita. Jemaat Tuhan, kalau ayat ini saya sangat selalu menggambarkan bapak saya sendiri, mendiang bapak saya. Bapak saya seorang bapak yang selalu berusaha untuk memenuhkan keperluan anak mereka. Jadi dia berusaha kerja keras, dia kerja siang dan malam, kadang-kadangnya sampai jatuh sakit dan tidak pernah merasa katakan penat dan lelah untuk bekerja untuk anak-anaknya. Tetapi itu menggambarkan apalagi Bapak kita di surga yang siang malam memperhatikan kita, memelihara kita, menjaga kita, mencukupkan keperluan kita. Kalau kita mau taat, kalau kita sebenarnya seorang anak yang taat, maka Bapa di surga itu mencukupkan, menyediakan apa yang kita perlukan. Amin. Karena ada kalanya dia harus mendidik kita, mendisiplinkan kita dengan tongkat dan gadanya, yaitu firman Tuhan, supaya kita sadar apa yang kita lakukan itu tidak benar di hadapannya. Tapi di saat kita hidup di benar di hadapan Tuhan, di saat kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, jemaat Tuhan, saya percaya Bapa itu pasti memberikan dan menyediakannya untuk kita. Cuma kita mau taat atau tidak di dalam kehidupan kita, lebih lagi kehidupan doa kita itu sangat penting. Komunikasi kita dengan Tuhan itu sangat penting. Banyak orang selalu bertanya, Pastor, bagaimana saya mau mendengar suara Tuhan? Pastor, bagaimana saya mau tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Cuma Tuhan simple saja di dalam doa dan kebenaran firman Tuhan. Saya kadang-kadangnya banyak memberitahu kepada jemaat dan ataupun teman-teman yang bertanya, bagaimana kamu tahu kamu dapat berjalan dalam line-nya Tuhan? Sekarang dengan mereka, memang ada kalanya pergumulan yang saya lalui, banyak hal. Kadang-kalanya sepertinya Tuhan tidak mendengar doa saya, sepertinya Tuhan jauh daripada saya. Tetapi saya tidak pernah berputus asa mencari Tuhan, bertanya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Seperti seorang teman tadi mendesak satu orang sahabatnya untuk meminta roti, dan dia pun dengan rela memberikan. Seperti itu juga dalam kehidupan doa. Sampai satu waktu dan Tuhan katakan, ini yang harus kamu ikut, Bong, ini yang harus kamu jangan ikut. Jadi itu sentiasa memberikan saya damai untuk terus berjalan dalam kehendak Tuhan dan terus berjalan dalam rencana Tuhan dalam kehidupan saya sebagai orang percaya. Jadi sebenarnya mudah hanya taat dan banyak berlutut di hadapan Tuhan dan banyak bertanya di hadapan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah doa. Doa itu sangat penting. Komunikasi yang terus menerus dengan Tuhan, mencari frekuensi yang jelas dengan Tuhan, supaya kita tahu apa yang Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita. Ya, nah, doa adalah cara Tuhan menyalurkan berkat-Nya. Benar. Ayat 9 hingga 13 tadi. Doa pribadi menunjukkan siapa kita sebenarnya secara rohani dan pentingnya dalam penyembuhan untuk banyak bahagian demi menemukan diri kita yang rusak, miskin, kurang, dan memberontak. Betul. Di dalam doa banyak mengajar saya. Dulunya saya orang yang memberontak, saya seorang yang cepat panas baran, saya seorang yang mudah cemburu, ya, satu waktu, karena kalau orang itu ada barang saya mudah sepertinya saya juga mau. Tapi di dalam doa, jemaat Tuhan mengubah saya, Tuhan memulihkan saya dan memberikan kesadaran kepada saya. Dan satu waktu saya menang pada situasi itu dan saya dipulihkan, dan sekarang saya kalau orang punya ibadahnya, saya ya bersyukur, itu berkat bagian dia. Kalau saya marah sekarang, saya akan ambil masa untuk bertenang dan untuk berdiam dan bertanya, supaya saya tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Nah, kalau saya kadang emosi, saya akan berdiam dan saya ambil masa untuk berdoa, supaya saya tetap terus
punya damai dan sukacita di dalam Tuhan. Doa mengandung gagasan meminta, memohon, mengemis, memohon belas kasihan, mencari, meminta petunjuk, dan juga memuji, bersyukur, serta mengagungkan Tuhan. Jadi apa yang lebih layak kita pertimbangkan adalah bahwa Injil Lukas menghubungkan doa Bapa kami menjadi satu dengan perumpamaan doa yang mendesak dalam arti tebal muka terus meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan tidak putus-putus kepada sumber yang utama, yaitu Yesus Kristus. Amin. Rahasia dalam doa adalah bersyafaat. Bersyafaat maksudnya bukan sekali, tapi terus-menerus, kunci pintu dan mengasingkan diri dari hal-hal yang di sekitar kita. Ambil masa setengah jam, 1 jam bersama dengan Tuhan dari hal-hal di sekitar kita adalah hanya berarti menyiapkan sesuatu tempat yang tenang dan yang kudus untuk memungkinkan merenungkan kesempurnaan Allah secara mendalam dan kasih-Nya yang memegang peranan dalam kebapaan Allah. Dan di waktu ketenangan itu, di waktu kesendirian Anda bersama dengan Tuhan, disitulah seorang bapa sedang mengajar anaknya. Disitulah waktunya seorang bapa memberitahukan rahasia-rahasia tersembunyi kepada anaknya. Dan disitulah waktunya Tuhan menyatakan rencana-rencana yang indah kepada kita. Amin. Di doa kita. Orang tidak akan pernah bercakap dengan kita hal yang serius kalau dalam keadaan yang bising, dalam keadaan yang semua bercakap, dalam keadaan huru-hara, tapi hal yang penting yang disampaikan seseorang kepada kita di saat kita face to face bersama dengan dia. Di tempat yang tenang, di mana kita jelas berbicara, boleh bercakap, bahkan kalau kita di rumah sedang minum kopi bersama, tidak ada terganggu dengan situasi yang lain, maka message itu disampaikan dengan jelas kepada kita. Itulah doa. Itu yang Tuhan mau kepada kita. Nah, apakah rahasia doa yang berhasil? Yang pertama, percayalah kepada Allah, percayalah kepada Tuhan, setialah kepada Dia. Yang kedua, kesungguhan dan hasrat hati kita itu benar dan tulus di hadapan Tuhan. Bukan kita meminta untuk kepenuhan diri kita. Tuhan, saya mau kaya. Tuhan, saya mau rumah ini itu. Tetapi sudah punyai. Jangan tamak di hadapan Tuhan, jemaat Tuhan. Tapi kita belajar untuk sederhana dan minta Tuhan mengajar kita dalam kecukupan. Amin. Dan punya iman yang terus menerus, tetap terus berdoa dan terus menabur dalam doa kita. Saya mengakhiri satu statement oleh Martin Luther, seorang hamba Tuhan yang luar biasa di dalam teologi, mengatakan, "To be a Christian without prayer is not more possible than to be life without breathing." Maksudnya, tanpa doa seperti kita sedang nafas kita tidak dapat diteruskan. Kita tidak dapat bernafas kalau tanpa doa. Nah, itulah doa. Doa itu nafas hidup kita. Doa itu link kita kepada Tuhan. Kita harus mencari frekuensi jelas dengan Tuhan. Seperti sahabat saya tadi, kami mencari di mana boleh kami berhubung. Dan itulah doa dalam kehidupan kita. Jadi saya membawa kita jemaat Tuhan supaya tetap terus kuat di dalam doa dan tetap terus menjadikan doa itu hal yang penting yang menjadi dasar hidup kita dalam perbuatan kita. Mari kita membawa kita berdoa dan meresponi firman Tuhan ini. Haleluya Bapa Surgawi, pada saat ini jemaat Tuhan telah mendengar sabda firman-Mu. Bila firman ini yang telah kami dengar, bahkan hamba-Mu yang telah menyampaikan, menjadi kekuatan buat kami, mengingatkan kami sekali lagi betapa pentingnya doa itu dalam kehidupan kami. Bila kami belajar untuk berdoa, belajar untuk mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan, belajar untuk bertaat dan belajar untuk percaya sepenuhnya kepada kasih dan anugerah-Mu, membagi hidup kami, waktu kami bersama-Mu Tuhan di dalam doa kami. Tolong kami Bapa Surgawi dan jemaat Tuhan yang ada, supaya kebenaran yang kami dengar ini bertumbuh dan berbuah, mengingatkan kami, refleksikan pada diri kami. Jemaat Tuhan, mari belajar untuk tetap
bersandar kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, dan menjadikan doa itu hal yang penting dan utama dalam diri kita, dan pupuk diri Anda dengan doa, maka doa itu menjadikan Anda sedang hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan tersendiri. Terima kasih Bapa, dan berkati seluruh keberadaan jemaat Tuhan yang telah mendengar pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Kita berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.